Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita minta berkat Tuhan, berkat jasmani itu aja, meminta berkat Tuhan dan kita tidak tahu sebenarnya untuk apa berkat Tuhan itu. Ingat, berkat yang Tuhan berikan kepada kita selalu tepat seperti apa yang sedang kita perlukan sekarang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar, dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan cara yang tepat, sehingga kami hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita hari ini dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 15 sampai 15 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sekarang mari kita baca dulu. Baca dari ayat yang ke-8 dan sampai 10. 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja.
Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah berapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Amin. Di sini saya begitu kagum dengan hikmat Tuhan. Benar-benar kagum. Para murid katanya sepanjang malam mencari ikan, ada 7 murid. Ya, sepanjang malam mencari ikan, tidak dapat seekor pun. Sepanjang malam di Danau Galilea, saudara sekalian, mereka tentu saja kena air. Ya, kecipratan air. Jadi mereka dingin. Kemudian mereka juga lapar dan lelah. Mau makan apa? Tidak dapat ikan. Jadi saudara sekalian, maunya saya maksudnya, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat kantong-kantong sudah Tuhan Yesus siapkan. Yang isinya ialah uang emas. Sudah tahu? 1 talenta itu, kalau nanti sudah baca Matius pasal 25, 1 talenta itu sama dengan 10 miliar rupiah. Sudah mengerti maksud saya? Sudah boleh buka dalam kamus. 1 talenta itu berapa? Itu uang emas, saudara sekalian. Maunya saya sih para murid 7 orang tuh masing-masing dapat 1 kantong. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Dia firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 4 ayat 17, Tuhan berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tetapi tidak, saudara sekalian. Apa yang paling dibutuhkan oleh para murid yang gagal, kedinginan, lapar, itu yang mereka perlukan apa tadi? So, lihat. Tuhan memang luar biasa. Ketika mereka tiba darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Dan saya tahu siapa yang duluan ke sana, tapi masih tunggu-tunggu, dia malu makan sendiri. Petrus, karena dia sudah berenang ke darat duluan, pasti dia sudah berdiam di bara api itu, saudara sekalian. Luar biasa Tuhan. Sampai perasaan kita pun Tuhan Yesus tahu, saudara sekalian. Jadi kalau saudara sekarang sedang tersinggung, kalau saudara sekarang sedang merasa tidak nyaman hidup saudara sekalian, Tuhan tahu dan Dia akan membuat engkau hidup merasa nyaman kalau engkau datang kepadanya. Perhatikan itu baik-baik. Dan kemudian apa? Yang paling enak dimakan oleh orang lagi kedinginan dan lapar, apa itu? Yang paling enak untuk dimakan adalah roti bakar dan ikan bakar. Tetapi saudara sekalian, ada satu lagi yang paling penting untuk kita lihat. Bahwa mereka dapat ikan 153 ekor itu bagaimana caranya? Karena firman Yesus. Mulut Yesuslah menyuruh. Tetapi saudara lihat ayat ini yang berikutnya ini. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi walaupun engkau mendapat pekerjaan, mendapat berkat Tuhan, itu engkau murni karena mujizat Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan menghargai berkat yang engkau terima. Yesus menghargai persepuluhan yang engkau berikan. Yesus menghargai persembahan
dalam kantong persembahan kalau sudah menggunakannya, kalau kami menggunakan kotak persembahan. Tuhan menghargai saudara sekalian. Itu sebabnya mengapa saya mengajar jemaat pada waktu makan, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau untuk makan bersama-sama dengan kami. Karena walaupun berkat itu nasi dan lauk pauk itu datang daripada Tuhan, Ia senang kalau makan bersama dengan kita. Ada dasar firman Tuhannya? Oh, ada. Itu Wahyu 3 ayat 20. Katanya, barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan orang itu. Jadi hal itulah yang membuat kami berdoa selalu mengajak Yesus makan bersama. Itu penghormatan kepada Yesus. Karena di sini Yesus menghargai juga ikan-ikan yang baru mereka tangkap. Mungkin mereka bawa 8 ekor, satu untuk Yesus, dan mereka bakar di tempat api arang itu. Jadi Tuhan pasti memberikan kepada saudara-saudara sekalian berkat yang pas, tepat untuk kehidupan saudara sekarang. Seperti apa yang engkau butuhkan sekarang, bukan nanti. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Ajar jemaat kami Tuhan, para pemirsa sekalian, untuk menyadari bahwa Tuhan pasti memberi kepada kami berkat yang tepat sesuai dengan kondisi kami sekarang. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.